حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خضت له رقاب الجبابرة الصغرى وأحاط بحوادث الدنيا والآخرة خبرا وجعل لكل ما درأ من خليقته قدرا وأسبل على الكافة من رعيته سترا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه ذخرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل الله إلى البرية عذرا ونذرا فدعا إلى الله سرا وجهرا حتى صار كل الإيمان كثرا وعاد ليل البهتان فجرا ودخل الناس في دين الله طوعا وقصرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأعظم لهم أجرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang pertama dan paling utama, marilah pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa takut kepada Allah, meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya harapan daripada itu semua agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmatnya. Allah berikan maunanya kepada kita semua bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Sebuah hadis datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'allahul khalaiqah", ketika Allah Subhanahu wa taala kelak hari kiamat mengumpulkan seluruh manusia, nada munadin, maka datang seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, aina ahlul fadli. Allah mengatakan, mana orang-orang yang mempunyai keutamaan selama hidup di dunia. Fayakumu, maka berdiri, unasun, sekelompok manusia, wahum yasiruna sira'an ilal jannah, maka kemudian mereka bergegas menuju surga dengan cepat. Fatatalaqahumul malaikatu, maka mereka berjumpa dengan malaikat. Fayakuluna, dan malaikat bertanya kepada mereka, inna narakum sira'an ilal jannah faman antum. Sesungguhnya kami para malaikat melihat kalian semua bergegas menuju surga. Siapa kalian? Malaikat bertanya, dijawab, qalu nahnu ahlul fadli. Wahai malaikat, kami adalah sekelompok manusia yang selama hidup diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat bertanya lagi, ma fadlukum, apa keutamaan yang kalian miliki sehingga Allah menjadikan kalian seperti ini, menuju surga cepat seolah tanpa diproses dengan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menjawab, idza zulimna sabarna wa idza usi'na afauna. Wahai para malaikat, selama hidup di dunia ketika kami didolimi kami sabar, wa idza usi'na afauna, ketika kami dicela dicemooh
difitnah, afauna, kami memaafkan daripada orang yang memberikan itu semua. Fayaqulu lahum, maka malaikat mendengar daripada itu semua, mereka mengatakan kepada sekelompok manusia tersebut, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Maka sebaik-baik surga adalah surga Aden yang dipersiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang sabar dan pemaaf. Hadirin yang berbahagia, hadis yang sangat singkat ini membawa pesan, membawa nasihat bagi kita semua, nasihat yang amat sangat berharga. Yang pertama, dua sifat yang menjadikan kita mulia di sisi Allah, dua sifat yang menjadikan kita ringan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat yang amat sangat mulia yang menjadikan kita cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah idza dzulimna sabarna, ketika kita didolimi oleh orang lain, maka yang terbaik adalah sabar. Hadirin yang berbahagia, dolim itu adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kedoliman atas zatku sendiri, kata Allah. Fala tadzalamu, maka kalian manusia janganlah berdolim atau saling mendolimi. Hadirin yang berbahagia, dolim bentuknya banyak. Ada dolim yang berbentuk fisik, ada yang dolim berbentuk non fisik. Dolim yang fisik mungkin saat ini di zaman milenial ini sudah hampir punah. Namun dolim yang bersifatkan non fisik ini sungguh amat sangat luar biasa dahsyatnya. Sebuah alat teknologi yang canggih yang ada di genggaman kita, yang disebut dengan HP maupun apapun, handphone dan lain sebagainya, ini adalah alat untuk manusia mendolimi manusia yang lain dengan memberikan sebuah kiriman-kiriman video, mengadu domba dan lain sebagainya, bahkan memfitnah orang lain. Ini bagian daripada kedoliman yang terjadi saat ini. Maka tentunya bagi orang yang didolimi oleh orang lain, maka langkah yang terbaik adalah sabar. Sabar melatih hati untuk mengganti amarah dengan dinginnya hati atau tenangnya jiwa. Kemudian tidak ingin membalas daripada dolimnya orang kepada dirinya. Maka inilah orang-orang yang sabar. Sabar adalah sifat yang mulia untuk kembali membersihkan jiwanya agar dia bisa berkontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ingin dekat dengan Allah, tingkatkan sabarnya. Bagaimana sabar secara keseluruhan? Sabar menjaga keimanan dan keislaman. Dalam masa pandemi bukan berarti kita berkurang sujud kita kepada Allah. Dalam masa pandemi bukan berarti kita tidak sabar. Namun justru dengan pandemi ini kita mengambil ibrah, kita mengambil pelajaran penting. Tingkatkan sabar, tingkatkan sujud, tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjalani taat kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk menahan maksiat atau mengurangi dosa dari setiap umur kita. Tak terasa kita ada di pertengahan bulan Rajab, para hadirin. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan tidak saja Allah yang memuliakan bulan Rajab. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya Rajab. Dengan apa? Mereka melakukan gencatan senjata. Tidak ada perkelahian, tidak ada peperangan, berhenti memuliakan bulan Allah, salah satunya bulan Rajab. Maka kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kalau masih bertikai dalam medsos, bertikai dalam urusan-urusan pribadi, maka kita tidak memuliakan bulan Rajab pada saat ini. Bulan ini bulan damai, bulan untuk kita rukun, bulan untuk kita berjabat tangan, bulan untuk kita menyongsong kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah. Dosa kita amat terlalu banyak kepada Allah daripada apa yang kita lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang
Sebaik-baik hamba adalah hamba yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhannya. Dan sebaik-baik orang yang mengaku adalah orang yang selalu setiap saatnya masih merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi makhluk manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat yang mulia adalah memaafkan para hadirin. Memaafkan ini adalah kembali urusannya hati. Hati yang terlukai terkadang susah untuk memberikan maaf kepada orang yang melukai hati. Namun ketika hati yang luka mampu mengganti hati luka dengan hati yang rahmah, hati yang lembut, hati yang bersih, yakni kejelekan orang kita balas dengan kebaikan. Ahsin ila man asa'a ilaika, berbaiklah kepada orang yang berburuk kepadamu. Artinya apa? Ini urusannya hati. Jika hati yang sakit mampu kita kontrol, mampu kita memberikan senyum kepada orang yang menyakiti kita, dan kita memberikan maaf selebar-lebarnya, maka kita adalah manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di masa pandemi ini banyak orang bertikai merebutkan kebenaran masing-masing. Namun saat ini tidak ada, bahkan jarang orang yang berebut kesalahan masing-masing. Artinya menyalahkan dirinya masing-masing sehingga membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Saat ini tidak. Yang terjadi apa? Saling membenarkan diri sendiri. Aku benar, aku benar, aku benar. Dan yang lain juga mengatakan demikian. Maka yang terjadi semakin panas isi dunia, semakin banyak musibah yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah buka pintu maaf, tebar senyum, tebar kasih dan sayang. Maka ini adalah rahmat daripada Allah. Hati yang bersih, hati yang bisa dekat dengan Allah adalah hati yang selalu tidak memasukkan ke dalam hatinya kejelekan orang lain. Dia memandang orang lain jauh lebih baik daripada dirinya. Maka orang-orang seperti inilah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, semoga di masa pandemi ini kita dikuatkan oleh Allah, ditambah sabarnya. Dan mudah-mudahan kesabaran yang kita lakukan, sabar taat, sabar tidak menambah dosa dan maksiat, sabar menjalankan perintah Allah, sabar atas musibah yang ada, maka mudah-mudahan harapannya Allah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Allah membahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah tenangkan diri kita dunia sampai akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala ringankan hisab kita. Syukur-syukur Allah tidak menghisab kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga sekelumit dari apa yang kami sampaikan oleh khutbah Jumat yang sangat singkat ini bermanfaat untuk hamba pribadi, untuk diri kami pribadi dan hadirin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di bulan Sya'ban dan berjumpa di bulan Ramadan biidznillah. Amin ya rabbal alamin, dengan keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu laghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bidinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan liman yarjun najata fi yaumin 'adzim wa adkhilal jannata na'im. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri
bada fi nafsi wa tanam malaikati qudsi wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bi ya'dilun Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillah wa an tabi'in wa tabi'an tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.